Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Kartika SSIGR, calon guru penggerak Angkatan 10, berasal dari SMA IT Harapan Umat Karawang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang terjadi pada siswa. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan penuh kesadaran dan karakter yang lebih kuat tanpa menjatuhkan mental baik dari korban ataupun pelakunya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam proses restitusi terdapat segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlunya didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Dalam segitiga restitusi, terdapat 3 sisi yang terpenting. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, sisi yang kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Di dalam sisi menstabilkan identitas, memuat bahwasannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, di sisi validasi tindakan yang salah, memuat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, hal-hal yang memuat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Berikut merupakan hal-hal yang terpenting yang terdapat dalam sisi menstabilkan identitas. Yang pertama, jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang kedua, merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Di sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, hal-hal yang terpenting yaitu kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang kedua, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang ketiga, kita harus memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Di dalam sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, hal-hal terpenting yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi dalam kasus yang pertama.
Lubna, siswa kelas 10-3 yang rajin mengerjakan tugas sekolah. Karena sifatnya yang rajin, dia sering dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk dicontek tugas sekolah yang sudah dia kerjakan secara mandiri. Lubna sangat marah dan tidak mampu menahan emosinya. Berikut videonya. Assalamualaikum Lubna, gimana kabarnya hari ini? Bu Sinta dengar dari Malik katanya Lubna marah-marah di kelas. Waalaikumsalam Bu. Ya Bu, hari ini Lubna marah-marah di kelas. Lubna kesel banget tadi. Lubna sudah tidak tahan Bu. Lubna lelah. Kenapa Lubna begitu kesel? Lubna marah pada siapa? Pada Rizka Bu. Soalnya Rizka itu setiap ada tugas selalu mencontek pada Lubna Bu. Dia tidak mau berusaha sendiri. Gitu, baik. Wajar sih kalau Lubna marah, karena ketika Bu Sinta di posisi Lubna, pasti Bu Sinta akan marah juga seperti Lubna yang rasakan. Terus, Lubna sudah ngapain pada Rizka? Lubna marah pada Rizka di depan kelas dengan cara membentak dan menggebrakan meja di depan Rizka. Oh begitu, Ibu yakin kamu pasti melakukannya ada sebabnya ya? Iya Bu. Oke, nah Bu Sinta paham, Lubna tidak rela karena tugasnya sering dicontek oleh Rizka, apalagi Lubna sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Betul Bu. Dan Ibu menghargai Lubna karena Lubna sudah tidak bertindak lebih jauh, bisa saja Lubna menampak atau memukul Rizka. Iya. Oke, sekarang kita pikirkan nih, tindakan Lubna tadi dengan membentak dan mengubah meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Bu. Menurut Lubna, keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Kalau bersama teman. Baik, berarti saling menghormati antar teman itu apakah penting? Penting Bu. Oke, jika dirasa penting, kira-kira keyakinan seperti apakah yang harus Lubna lakukan ketika Lubna marah? Lubna harus lebih sabar dan harus tetap mengendalikan diri. Oke, apakah Lubna bersedia memperbaiki masalah? Iya, bersedia Bu. Dengan cara seperti apa? Lubna kedepannya akan harus lebih sabar lagi dan harus mengendalikan diri Lubna lagi. Jika memang ada teman Lubna yang mencontek, Lubna akan mengajari ia hingga ia tidak mencontek lagi. Baik, terima kasih Lubna, itu adalah solusi yang tepat dan bijak. Lubna anak baik, Lubna anak pintar, semoga tindakan Lubna dapat memberikan contoh dan inspirasi buat teman-teman. Oke? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, silakan lanjutkan. Terima kasih Bu. Kasus yang kedua, Bintang merupakan siswa kelas 11 kesehatan. Bintang termasuk anak yang pintar di kelasnya. Namun sayang, Bintang selalu datang terlambat ke sekolah. Berikut videonya. Selamat pagi Bintang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini Bu Sinta mendapat laporan dari guru ya. Jadi Bintang datang terlambat ke sekolah lagi ya? Iya. Coba diingat kira-kira selama seminggu ini berapa kali Bintang sudah terlambat? Ya 4 kali. Terlambat atau perilaku yang salah? Baik, Bu Sinta paham. Setiap orang pasti punya kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Iya. Namun setiap orang harus tahu bahwasanya kesalahan itu jangan sampai terjadi berulang. Ya. Iya. Sekarang Bu Sinta akan membantu Bintang untuk menemukan solusi nih agar Bintang tidak terlambat lagi. Namun Ibu perlu tahu penyebabnya kenapa Bintang terlambat. Iya Bu, kita mau siapkan kalau ada malam kita suka begadang mengerjakan tugas. Jadinya kalinya siang. Terus kalau berangkat kita naik ke online. Kalau pagi itu suka mau dari itu kita dan terlambat. Bintang paham kan kita punya keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan oleh Bintang? Bersikap disiplin. Bersikap disiplin. Nah, apakah terlambat juga termasuk melanggar sikap disiplin? Oke, berarti disiplin itu penting tidak buat Bintang? Penting ya, karena dengan bersikap disiplin kita bisa memanage waktu ya. Oke, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan oleh Bintang dari lama? Insya Allah kedepannya kita lebih disiplin dalam waktu belajar sehingga tidak kesiangan lagi. Baik Bintang, silakan. Saya juga minta maaf di kesalahan ini, saya sering terlambat ke sekolah. Baik, kita maafkan ya, semoga kedepannya Bintang tidak terlambat lagi dan bisa lebih beristirahat waktu dan bisa memanage waktu. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya Bintang.
Sekian pemaparan dari saya. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, salam dan bahagia.